Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Buya Dr. Zulkarnaini hafizahullah, dan juga yang sama-sama kita muliakan para pimpinan majelis lembaga Ortom dan juga para satid rahimakumullah. Acara ini merupakan salah satu dari agenda Majelis Tarjih Wilayah yang mana kita mempunyai 5 program. Yang pertama adalah membuat flyer harian yang berupa kutipan ayat, hadis dan juga aqwal ulama, dan juga menyebarkan putusan, fatwa dan wacana tarjih Muhammadiyah. Kemudian kita juga punya program yang sifatnya tekanan yang sudah berlangsung, ini pembelajaran syarah jurumiyah, dan alhamdulillah hari ini memasuki hari terakhir. Ini belajar bahasa Arab lanjutan. Dan setelah ini digantikan dengan program Miftahul Usul, yakni program intensif selama 1,5 tahun mengkaji kitab usul fikih setiap Sabtu jam 1 sampai dengan jam 3 siang, rutin setiap pekan. Kemudian sifatnya bulanan, jadi kita mengadakan program pengajian tarjih setiap Sabtu pekan ketiga jam 9 sampai dengan selesai. Ini kita mengkaji putusan tarjih, fatwa tarjih dan juga wacana yang berkembang pada ulama-ulama tarjih. Dan juga yang terakhir, yang keempat, kita mempunyai program Sekolah Tarjih Muhammadiyah dilaksanakan di bulan Desember selama 2 hari. Jadi full. Pematerinya adalah para buya-buya kita di tingkat wilayah. Insyaallah nanti akan kami sosialisasikan. Yang kelima, kita mempunyai program mensukseskan program MTT PP Muhammadiyah. Yang pertama itu mensukseskan pembuatan kalender Hijriah Global Tunggal terpadu. Dan ini 1 hari 1 kalender untuk 1 dunia. Yang kedua, pembuatan tafsir At-Tanwir sebanyak 30 juz. Insyaallah akan di-launching nanti pada tahun 2027 kalau tafsir At-Tanwir. Yang terakhir, sosialisasi PUTM, yakni pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Diharapkan masing-masing PWR memiliki PUTM-nya masing-masing. Demikianlah program tarjih kita yang dapat disampaikan. Selanjutnya untuk acara pada hari ini, waktu dan tempat dipersilakan pada Buya Zulkarnaini. Tema kita adalah manhaj tarjih Muhammadiyah atau fikih tarjih Muhammadiyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili unsur-unsur Ortom di wilayah Muhammadiyah, hadirin hadirat yang dihormati, kita bersyukur kepada Allah apa yang sudah diagendakan terlaksana, walaupun mungkin belum maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Saya melihat waktu kita yang sangat terbatas. Ya, 2 jam untuk berbicara tentang materi yang begitu luas. Manhaj tarjih Muhammadiyah. Sangat luas itu. Jadi kesulitan bagaimana meringkas, memeras materi yang begitu luas sehingga bisa mewakili
singkat tapi mewakili keseluruhan manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi saya nanti jam 11 harus sudah berangkat ya ke Solo. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan di jalan. Diharapkan jam 13 sudah berada di Solo. Ya, Ibu, Bapak yang saya hormati, sambil menunggu anggota, kawan-kawan kita yang memang sudah menyatakan diri bersedia untuk hadir, kita main cepat saja. Saya oret-oret tulisan singkat, ya, beda dari judul atau tema yang diberikan. Ya, tema yang diberikan manhaj tarjih Muhammadiyah. Saya bikin model fikih Muhammadiyah. Ada kesamaan ini. Yang manhaj tarjih itu tidak salah kalau kita terjemahkan dengan metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Metode ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Pada awalnya tarjih itu memang tarjih sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab-kitab usul fikih, yaitu ketika mujtahid atau katakanlah fuqaha menemukan lebih dari satu dalil tidak sejalan, atau dalam bahasa lebih fraksinya berbenturan satu sama lain, bagaimana menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan berbenturan atau bertentangan itu. Itulah yang tarjih di dalam usul fikih. Judul besarnya Ta'arudul Adillah. Ta'arudul Adillah. Perbenturan di antara dalil-dalil. Ya, tapi dalam praktik para fuqaha, tarjih itu semakin meluas. Tidak hanya menyelesaikan perbenturan di antara dalil-dalil, tapi juga bagaimana memilih di antara kaul-kaul fuqaha yang berbeda atau berlawanan satu sama lain. Dan biasanya itu dalam satu mazhab. Jadi sehingga kita kenal ada istilah peringkat mujtahid murajjih. Ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid muntasib, ada mujtahid fil mazhab, ada mujtahid murajjih. Ini ada mujtahid itu, mujtahid juga namanya. Dia mengoleksi, kemampuannya mengoleksi kaul-kaul fuqaha di lingkungan mazhabnya sendiri. Dari sekian banyak kaul itu ada yang berbeda malah bertentangan. Nah, ada mujtahid yang kerjanya ya atau kemampuannya hanya memilih yang terkuat dengan alasan-alasan tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itulah tarjih kaul di kalangan mazhab-mazhab tertentu. Jadi tidak lintas mazhab. Ini yang banyak kita temukan itu dalam literatur fikih Syafi'i, ada itu mujtahid murajjih. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ya dalam praktik di kalangan kelompok-kelompok yang bergerak di bidang hukum syarak, katakanlah majelis tarjih atau komisi fatwa atau bahsul masail,
Ternyata tidak hanya terkungkung dalam satu mazhab, sudah masuk lintas mazhab. Itulah itu ya yang kita lihat makna dari tarjih itu. Tapi dalam perkembangan terakhir di lajnah atau majelis tarjih kita, itu nama saya yang tarjih ini, Pak. Kerjanya tidak sekedar memilih-milih, menguatkan, memilih yang kuat, meninggalkan yang lemah, tidak. Tapi memang murni ijtihad. Jadi memang kerja majelis tarjih tidak sebatas memilih pendapat atau dalil yang dianggap lebih kuat, yang rajih, dan meninggalkan yang lemah atau yang tidak kuat, marjuh. Tapi sudah memang berijtihad tentang berbagai masalah hukum syarak. Jadi majelis tarjih boleh dikatakan majelis ya ijtihad, majelis yang memang kerjanya berijtihad menyelesaikan berbagai masalah, terutama yang menyangkut dengan hukum syarak. Saya sebut terutama di sini karena di dalam himpunan putusan tarjih itu kita temukan ya tidak hanya bicara tentang hukum-hukum syarak saja. Dalam arti tidak hanya persoalan fikih saja. Tapi kita temukan juga ya tuntunan tentang berakidah. Baca bagian awal HPT kita itu tentang pokok-pokok keimanan. Nampak di situ bahwa perumus HPT itu sangat berhati-hati. Ya, sangat berhati-hati dalam merumuskan ketentuan keimanan yang akan dianut oleh warga, tidak mau terlibat dalam lapangan pemikiran yang memang tidak ada kesudahannya. Ini sedikit kita nyerempet ya di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin atau ilmu akidah. Kalau kita sudah mengikutinya di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi khusus di Fakultas Usuluddin, sulit menghindar dari masalah pemikiran teologi. Kenapa? Ya pertanyaan itu muncul dengan sendiri. Kenapa muncul dengan sendiri? Kita temukan dalil-dalil yang satu sama lain. Sepertinya yang satu memihak ke sini, yang satu memihak ke sini. Apa contoh yang kebetulan saya pergoki ya, seorang dosen usuluddin, memang dia membidangi akidah. Berbicara di hadapan sebuah forum, ketika dia bicara, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, langsung beliau menyimpulkan bahwa memang Allah memberi kebebasan kepada kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Jadi hak hamba untuk memilih yang terbaik dan berbuat melalui hukum sebab akibat. Saya dengar, akhirnya terpaksa saya negur beliau, kenapa ayat dipotong? Jangan ayat itu diambil dengan yang cocok dengan paham kita saja. Bacalah ayat dengan tuntas, biarkan ayat berbicara apa adanya. Apa semua ayat? Kalau dibaca ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kesannya ayat memihak qadariyah. Jadi apakah seseorang itu ingin baik, ingin beruntung, ingin selamat? Ya tergantung iradah dan aktivitasnya.
Tergantung kemauan dan keusahanya memilih dan melakukan yang terbaik. Tapi kita baca ujung ayat bagaimana? Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Bila Allah menghendaki keburukan untuk satu kaum, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini satu ayat saja sudah nampak itu kan. Jadi sulit menghindari pemikiran itu kalau kita sudah bicara di kalangan akademis. Demikian juga persoalan apakah seorang Muslim itu kalau dia berdosa besar, kalau di atas berdiem enak saja ya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Itu bahasa retorika. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kafir tulen. Tapi ketika kita dihadapkan kepada pertanyaan, mana yang duluan, Islam atau sholat? Islam jawab yang tepat. Apakah seseorang sholat dulu baru dianggap Islam atau syahadat dulu? Kalau kita baca syarat wajib sholat, satu Islam. Bagaimana menyelesaikan ini? Terjadilah yang namanya perbedaan ini. Malah kabarnya ini awal-awal pemikiran dalam teologi itu. Kenapa? Ya, terjadinya pertumpahan darah sesama umat Islam di zaman para sahabat yang membunuh Talhah dan Zubair. Seandainya dia beragama Islam, lalu dia mati, masuk kemana itu? Yang jelas Talhah dan Zubair terbunuh dalam perang Jamal. Apalagi perang Siffin, apalagi perang Karbala. Itu yang berperang itu saling bunuh-membunuh itu bukan Islam dan kafir. Sesama orang yang beragama Islam. Yang membunuh sesama orang Islam itu, andaikan dia mati setelah bunuh itu, masuk kemana itu? Itu konon awal-awal terjadi perbedaan pandangan tentang teologi. Yang garis keras kafir, itulah dia Khawarij. Yang garis lunak Murji'ah, tidak. Dia tetap beriman. Ya, soal dosanya urusan Tuhan. Disebut Murji'ah, ya salah satu alasannya menunda persoalannya kepada Allah. Allah nanti akan menentukan, jangan kita yang memvonis. Dan saya mohon maaf sangat tertarik membaca alasan ilmiah kelompok Murji'ah ini dalam kitab Al-Mihal wan Nihal. Apa kata kelompok Murji'ah? La tadurrul ma'siyah ma'al iman kama la tanfa'ut ta'ah ma'al kufri. Di dalam mantik apa nama alasan begini? Cara mengambil kesimpulan begini ya. Masuk ke mana itu? La tadurrul ma'siyah ma'al iman kama la tanfa'ut ta'ah ma'al kufri. Orang yang tak percaya sama sekali kepada yang gaib, hanya materi ini yang dia perhatikan. Yang gaib itu free thinker, yang tidak percaya. Tapi dia banyak menolong orang, dunia dia tolong. Apakah kebaikannya menolong orang itu bisa merubah status menjadi mukmin? Tidak. Begitu juga sebaliknya. Ini kan masuk akal ini, Pak. Begitu juga sebaliknya. Seorang yang percaya kepada yang gaib, tidak ragu sedikit pun, tapi dia karena satu masalah yang terpaksa membunuh, atau memang ya karena alasan tertentu dia membunuh. Membunuh itu bukan orang lain, sahabat Nabi yang dibunuh, cucu Nabi yang dibunuh. Ya, yang membunuh Husain itu bagaimana nanti itu? Yang membunuh siapa namanya, Abdullah bin Zubair ketika dia mempertahankan Mekah itu.
Ya, ada Abdullah bin Zubair bin Awam. 3 generasi sahabat Nabi. Ya, Abdullah sahabat Nabi, Zubair sahabat Nabi, Awam juga sahabat Nabi. Yang membunuhnya itu, ketika dia membunuh itu, andaikan dia terbunuh pula ketika, apakah dia telah menjadi kafir? Ya, kata Khawarij iya, kata Murji'ah tidak. Itulah yang tadi. Disinilah munculnya al-manzilat bainal manzilatain. Kata Mu'tazilah, dia tidak mukmin, tidak pula kafir. Di mana posisinya? Imam Temenggung menjemur padi. Padi dijemur di tengah halaman. Islam tanggung, kafir tak jadi. Kemana badan kan ditopang? Itu pantun berbalas di Suara Malaysia, Angkasa Puri. Artinya tidak masuk mukmin, tidak pula masuk kafir. Di mana posisi di antara dua posisi. Tapi bagaimanapun di akhirat tempat kembali itu hanya 2, surga dan neraka. Di mana terjadi neraka, cuma tidak sama dengan orang yang benar-benar kafir. Itu kan pemikiran. Banyak lagi itu. Jadi dalam urusan teologi banyak pemikiran-pemikiran yang kalau diberikan kepada anak-anak di tingkat sanawiyah, di tingkat aliyah, itu sangat membingungkan. Kita lihat, termasuk juga orang awam. Kita masuk orang bukan orang bodoh ya, tapi orang-orang yang tidak menekuni agama. Dia mungkin sarjana di bidang fisika, sarjana di bidang kimia, ya profesor, doktor, tapi minim ilmu agamanya. Kalau ini disodorkan, malah sangat membingungkan. Jadi kita lihat di tarjih, ya Muhammadiyah atau para ahli tarjih sangat berhati-hati, tidak terjebak ke kubu-kubu yang berbeda itu. Itu kalau kita lihat di tarjih. Jadi tarjih tidak hanya membicarakan soal hukum, hukum syarak yang bersifat amaliyah. Kalau ibu bapak buka kitab fikih yang ada selama ini, sejak fikih terkecil sampai fikih terbesar, itu jauh beda dengan fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah itu HPT itulah. HPT nanti ada namanya, ya tanya jawab agama segala macam. Tapi yang telah ditanfis, yang telah siap diedarkan, dipakai itulah di HPT itu. Cuma sampai saat ini yang nomor 2-nya itu belum juga selesai. Belum juga tuntas. Saya sudah lama mendesak itu. Sudah lama mendesak. 20 tahun yang lalu saya pernah datang ke Jogja mendesak itu. Ya, kenapa belum juga? Ya ada. Ya. Artinya tidak mudah ya. Merumuskan ijtihad itu tidak mudah. Yang sudah dirumuskan saja semacam HPT 1, cuma lihat Pak. Cuma lihat, baca berulang-ulang Pak. Terasa ada yang kurang. Mohon maaf ini. Ini karena ini kita ke dalamnya, jangan malu-malu Pak. Apa yang kurangnya Pak? Kita membaca HPT itu. Terutama yang HPT 1 Pak ya. Misalnya kita bicara tentang sholat. Bila Anda hendak menunaikan sholat, sempurnakanlah wudu, menghadap kiblat, ikhlaskan niat, mau baca ini, baca itu, sampai akhir. Apakah ini fikih? Tidak terbayang fikih sama sekali itu. Tidak terbayang fikih. Kenapa? Ya kalau ijtihad itu yang fikih bilangnya Pak. Fikih itu yang hukum. Hukum syarak. Hukum syarak itu ya, kalau istilah fikih yang memang konvensional kata begitu ya. Ya ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang masyhur yang 5 itu. Tapi kalau kalangan Nafi menambah 2 lagi. Tapi yang masyhur yang 5 itu. Ada yang namanya statusnya wajib, ada yang statusnya mandub, sunat, mustahab, ada yang statusnya mubah, ada yang statusnya makruh, ada yang haram. Kalau di
di kalangan Hanafi kan ditambah lagi. Beda antara tahrim dengan makruh tahrim, haram dengan makruh tahrim beda. Fardu dengan wajib beda. Itu kalangan Hanafi. Tapi kita lihat di HPT 1 tidak ada. HPT 3 mulai. Ini mohon maaf nih Pak. Tidak ada maksud menonjol-nonjolkan diri. Saya yang sangat gigih mendesak sidang-sidang tarjih dalam setiap kali pertemuan supaya munculkan warna fikih itu. Tidak apa-apa, tapi untuk menolong orang umum. Apa gunanya? Kalau semuanya itu dianggap sebuah ketentuan utuh, seakan-akan kita mengalami situasi normal terus. Kalau situasi kita tidak sama. Ada situasi normal, alhamdulillah itu yang ideal ya. Ya semuanya tersedia, kita berada di daerah domisili, fasilitas lengkap, badan sehat, situasi aman. Apa itu? Badan sehat. Tapi ketika kita mengalami situasi tertentu, waktu sangat terbatas, situasi gawat, mana yang boleh ditinggalkan? Anda jelasin. Ya misalnya, apakah doa istiftah itu ya wajib kita baca? Tidak ada kata itu. Ya bacalah ini, baca ini. Ketika rukuk baca ini, ketika yang tidak baca ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkali-kali dijawab oleh sidang tarjih, terakhir di Purwokerto dulu. Purwokerto. Ya kita memang menghindari istilah-istilah fikih. Bagaimana pula ijtihad menghindari istilah fikih? Ya, selama ini memang majelis tarjih menghindari istilah-istilah mustalahat fikih. Mustalahat fikih sah batal. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah, haram. Padahal hampir semua kitab fikih memang bicara begitu. Cuma ada pula yang tidak berimbang. Apa contoh tidak berimbang? Di dalam salat misalnya. Ada namanya rukun-rukun salat. Ada namanya syarat sah salat. Syarat wajib salat. Ada sunat-sunat salat. Ada lagi apa namanya al-manhiyat, yang dilarang ketika salat. Tapi di kitab fikih sunnah ma yubahu fi shalah. Sesuatu yang boleh dikerjakan ketika kita sedang salat. Rasanya tidak banyak pula fikih bicara begitu. Sesuatu yang boleh dikerjakan ketika sedang salat. Apa contoh yang boleh itu? Ya kita sekilas menganggap itu merusak, tapi ternyata tidak. Menangis sedang salat, malah terisak, malah merintih, mengeluh dalam salat, itu termasuk yang dibolehkan. Termasuk juga melakukan kegiatan tertentu seperti menggendong anak, menggendong cucu. Termasuk juga dalam kondisi tertentu menyimak pengumuman sedang salat. Kalau kita kesannya kan ya, tapi memang ditemukan di zaman Nabi ya satu kelompok sedang salat, lalu ada yang menyampaikan pengumuman terkait dengan salat. Jemaah sedang salat di Masjid Quba, masih menghadap ke Baitul Maqdis. 16 bulan pertama kan itu. Salat menghadap ke Baitul Maqdis karena berusaha merangkul orang ahli kitab khususnya Yahudi. Ternyata tidak nampak pengaruhnya. Akhirnya Nabi mohon taqad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sampai kepada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau di Masjid Nabawi langsung turun perintah, langsung diamalkan. Tapi di Kuba terlambat informasi. Ditemukan riwayat
Datang utusan menyampaikan berita bahwa kiblat sudah berubah. Ternyata sedang sholat. Tak ditunggu selesai, Mak. Ya, dengar semua teman-teman. Bahwa telah turun ayat perpanjangan kiblat kepada Rasulullah SAW, bahwa kita disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Menghadaplah ke sana sekarang juga, langsung. Jadi misalnya ketika kita sedang sholat, mungkin di suatu lokasi yang tak kita kenal, ini saya merasakan, Pak, kalau di luar Indonesia ya, payah mencari hotel yang pakai panah kiblat, Pak. Ya, saya kebetulan, ya saya 2008 kan bolak-balik ke Singapura. Ketika diinapkan di hotel, apalagi hotel Cina, itu payah tuh, Pak. Mana arah kiblat? Ini tengah malam kan, dia sampai malam. Tanya, ada apa itu kiblat? Gimana? Qad nara apa dalam walillahil masyriq wal maghrib. Saya kita pakai milik Allah timur dan barat. Kemana saya kau menghadap, itulah kiblatmu. Kita pilih saja arah kiblat yang kita anggap benar, tepat. Rupanya sedang salat, ada teman yang masuk. Kamu madu coach. Jangan pura-pura tidak tahu. Ya, jangan pura-pura khusyuk. Ya, balik kanan, ya harus balik kanan. Kalau ada teman menginformasikan bahwa aurat terbuka, ya tutup segera. Nah, itu yang dibuat menyimak informasi sedang salat. Ma yubahu fi shalah. Ini tidak kita temukan di dalam tarjih, terutama yang namanya HPT 1. Jadi mana yang unsur pokok, mana yang unsur pelengkap sunat, mana yang yang mubah apalagi ya. Nah, tidak kita temukan. Barulah di HPT 3 halaman 528 ya dan seterusnya itu. Baru disebutkan Al-Fatihah wajib. Menurut jumhur ulama sudah ada Al-Fatihah itu wajib. Dibicarakan pula muqaranahnya, kecuali ya menurut Abu Hanifah dan kelompok Hanafinya. Ya, kalau jumhur mengatakan membaca Al-Fatihah itu rukun, sedangkan Hanafi tidak, hanya wajib. Yang rukun itu baca Al-Quran. Apa indikasi rukun menurut kelompok Hanafi? Tersebut dalam Al-Quran. Kenapa? Ya, dalil untuk rukun itu, untuk fardu atau rukun itu mesti qat'i. Kalau hadisnya hadis ahad, itu ada zanninya. Paling tinggi hanya wajib. Itu cara kelompok Hanafi. Makanya unsur-unsur salat yang tidak tersebut dalam Al-Quran, ya tidak masuk fardu menurut kalangan Hanafi. Kita mungkin kaget nanti ya melihat jemaah Turki salat, rata-rata yang tidaknya tidak beres, Pak. Turki, India, Pakistan, saya amati itu, Pak. Allahu Akbar, Bismillah, asyik Pak. Tidak sempurna, Pak. Kalau kita kan sebelum lurus dan berhenti sejenak, tumanina, kita belum mau. Tapi kalau kelompok Hanafi yang saya lihat di Makkah, di Madinah, ya itu Pak. Kenapa ya? Yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tapi kalau qiyam ada, rukuk ada, warka'u wasjudu, itu ada. Tapi kalau yang tidak ada, karena itu tidak termasuk. Apalagi namanya yang tidak dengan tumanina. Jadi di HPT 3 mulai nampak muncul ya istilah-istilah fikih, istilah wajib, fardu semulai. Tambah pula saya lihat ketika bicara tentang bacaan-bacaan salat di HPT 1, itu kesannya yang lain itu tidak kuat ya, yang tidak dipilih. Ya bagi saya yang paling menarik apa, Pak? Tahiyat itu. Tahiyat yang ada di HPT 1, tahiyat Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Tapi di HPT 3 mulai ya pilihan boleh dipilih. Tahiyat Ibnu Abbas seperti yang biasa. Ya, seperti yang biasa diajarkan dulu oleh guru-guru kita, orang tua kita, atau di surau-surau, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Saya coba lihat-lihat pendapat ulama-ulama tentang pilihan ini. Apa isinya, Pak? Dilihat dari segi kesahihan, memang sama-sama sahih, tapi lebih sahih tahiyat Ibnu Mas'ud. Tapi dilihat dari segi isi, lebih lengkap Ibnu Abbas dan lebih cocok dengan Al-Quran. Jadi kenapa Imam Syafi'i memilih tahiyat Ibnu Abbas bukan Ibnu Mas'ud? Apakah Imam Syafi'i tidak tahu bahwa Ibnu Mas'ud yang riwayat Ibnu Mas'ud lebih kuat? Tahu. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam Majmu', yang tercakup dalam tahiyat Ibnu Abbas lebih lengkap dan cocok sesuai dengan Al-Quran. Surat An-Nur ayat 61. Ya. Jadi ini, jadi mulai semakin bervariasi. Semakin nampak aroma istilah fikihnya. Tapi kalau kita hanya melihat dengan HPT 1 tidak nampak ini. Hanya tuntunan ibadah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu yang pertama. Jadi kita tidak menemukan ya sah, batal, ini sebaiknya, ini wajib. Saya telusuri, Pak, mohon maaf ya, saya ini agak termasuk usil juga ya. Salah seorang perumus ya di zamannya ya, perumus HPT itu, saya ingat tuh Baharul Al-Ma'ani. Kenapa tidak pakai istilah wajib sunat? Apa kata beliau? Prinsip kaum salaf, salafus soleh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka kalau tahu ini disuruh perintah, laksanakan. Jadi tidak dipersoalkan ini sunatkah, ini wajibkah, enggak. Pasti bahwa ini disuruh, kerjakan. Tahu bahwa ini dilarang, hindari. Jadi orang tidak persoalkan dahulu apakah larangannya keras atau larangan lunak. Tahu ini larangan, hindari, jauhi. Jadi ketika mengerjakan, apa ukurannya? Bukan masalah sunat atau wajib, tapi yang sadarlah mampu tidak mampu. Itu informasi yang sempat saya terima dari almarhum Buya Haji Harun Al-Ma'ani. Itu alasannya. Jadi mengikuti pola kaum salaf dulu, bahwa yang namanya aturan syariat itu yang penting apa? Tahu kita bahwa itu perintah agama. Tahu bahwa ini perintah Allah. Tahu bahwa itu suruhan Nabi, kerjakan. Tidak perlu mempertanyakan. Tapi ideal memang. Tapi kesulitannya ketika kita harus memilih. Tidak bisa semuanya dikerjakan. Tentu mana yang jangan-jangan nanti ditinggalkan yang pokok-pokok, akhirnya hancur. Jadi alhamdulillah nampaknya usul saya ya diterima. Terakhir ketika acara seminar tarjih di Aceh memang sudah dipakai fikih. Seminar tarjih tentang fikih keagamaan. Mulai mengarah fikih. Jadi itulah yang namanya fikih tadi. Fikih itu memang berkembang, berubah. Tidak tetap. Sekali saya dalam sidang tarjih, kalau tidak salah di Semarang, hadir di sana ketika itu Pak Samsul Anwar. Saya agak terlalu hati-hati mengingatkan ke majelis, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kenapa? Nanti berubah lagi, malu kita. Malah saya disemprot oleh Pak Samsul Anwar. Jangan gamang Pak Zul.
Hari ini kalau ini atau itu yang kita putuskan. Ya, besok berubah lagi tidak ada masalah. Kalau ditemukan lagi yang baru, apakah baru itu dalilnya atau pemahamannya? Ya, diulang lagi. Itu tidak aneh dalam fikih kata beliau. Nah, jadi cuma masalahnya warga umum Muhammadiyah kadang-kadang tidak siap. Berubah-ubah, Pak. Iya, tidak menerima, Pak. Ini salah satu di antaranya, mohon maaf ini, Pak. Ya, tadi yang pernah Pak sampaikan soal jahar tidak jahar basmalah, itu memang sudah berubah, Pak. Di tarjih terakhir memang memberikan peluang sama saja. Menjaharkan, mensirkan sama. Jangan dengan itu kita ukur kental tak kentalnya Muhammadiyah seseorang. Nah, itu ya. Nah, tapi ada jemaah Muhammadiyah yang tidak saya terima. Sampai gini. Ini misalnya, mohon maaf ya, Masjid Muhammadiyah yang di Tanjung Sabar. Itu terang-terangan, Pak. Kami tidak siap. Kalau imamnya menjaharkan basmalah, kami tidak siap. Saya dengar itu langsung. Ya, Pak, ini kan seputusan tarjih. Ya itu, itu contohnya, Pak. Nah, jadi ada beberapa putusan tarjih yang memang, ya jangankan orang awam, orang umum. Kadang tokoh Muhammadiyah sendiri susah mengamalkan. Itu saya alami itu. Nah, termasuk soal apa? Soal makmum dan imam. Seandainya makmum satu orang, ya makmum satu orang dengan berimam, jadi satu imam satu makmum. Keputusan terakhir di Makassar memang sejajar. Setelah dihimpun semua hadis-hadis tentang salat Ibnu Abbas bersama Rasulullah salat malam itu, ya sejajar. Tapi coba Pak, umumnya mundur. Ya mundur selangkah. Ya mundur itu bukan sembarang orang, Pak. Jadi sudah mundur lagi. Nah, jadi susah. Jadi berubah itu memang berat. Nah, jadi perkembangan tentang putusan tarjih ini memang sosialisasinya tidak mudah. Nah, termasuk juga, mohon maaf, ya penilaian terhadap hadis-hadis tentang salat sunat ya. Ya, salat sunat syuruk masuk dalam tarjih. Nah, saya sudah, mohon maaf, terlanjurlah bicara dengan kawan-kawan di Komisi Fatwa. Ya, kalau menurut saya, dan ternyata dibenarkan juga oleh kawan-kawan, termasuk Buya Agus Rizal. Ya, sunat syuruk itu salat duha yang lebih dini. Salat sunat duha yang lebih dini. Nah, apa alasannya? Ya, salat sunat syuruk atau isyraq itu dalilnya rawahut Tirmizi. Tidak pula sahih, Pak. Riwayatnya tidak sahih, hasan. Bertentangan dengan hadis sahih Muslim. Apa? La salata ba'da salati subhi hatta tartafi'a syams. Bukan hatta tatlu'a. Tartafi'a. Tidak ada salat sunat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, naik. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi ada kemungkinan bahwa salat sunat syuruk itu ya salat duha. So kalau kita terima semuanya habis untuk salat saya hidup ini, Pak. Ya, Pak. Duha ada pula. Wah, ini padahal kita di dunia ini banyak kesibukan ya. Banyak kesibukan, apalagi Rasulullah kan. Nah, makanya ya ada salat yang memang Rasulullah melakukan muwazabah, selalu beliau kerjakan, ada yang tidak selalu. Nah, tapi apakah yang tidak selalu dikerjakan Nabi itu kita anjurkan juga misalnya. Nah, termasuk juga baca rukuk bersama imam. Lama saya berdebat, Pak. Makmum
tidak sempat baca Al-Fatihah, tapi sempat rukuk bersama imam. Ya, saya dulu sependapat mengikuti pola pendapat Hasan Bandung. Bacalah Hasan Bandung, tidak masuk rakaat itu. Kan ada hadis man adrakar rakaah faqad adrakal shalah. Nah, rakaat di sini bukan rukuk katanya. Memang rakaat. Artinya kalau dapat salat asar 1 rakaat terbang sudah. Ya, lanjutkan saja. Berarti dia sudah mendapatkan salat asar walaupun hanya 1 rakaat yang ada waktunya. Nah, tapi umumnya para fuqaha menerjemahkan rukuk. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, maka dia telah dapat 1 rakaat. Itu yang terkuat ketika di Makassar. Ya. Walaupun dengan batin kita ya gelisah. Apa itu gelisah, Pak? Makmum ya menyimak tapi tidak baca. Menyimak saya tidak baca tidak sah kata Imam Syafi'i. Dia harus baca. Menyimak membaca bagus itu. Ini tidak. Menyimak tidak, membaca tidak. Cuma hanya sempat rukuk bersama imam. Sempat sama-sama itu, ya sudah. Tapi itulah keputusan tarjih. Apakah ini bisa bertahan? Wallahu a'lam, Pak. Termasuk juga yang paling fatal, Pak. Gara-gara sumber tidak jadi. Fikih perlindungan anak. Fikih perlindungan anak itu sumber yang membatalkan, Pak. Membatalkan, menasabkan anak zina ke ayah biologis. Komisi perlindungan anak sudah sepakat. Anak zina boleh dinasabkan ke ayah biologis asalkan memang terbukti itu ayahnya. Kali paham, Pak, terbukti itu ayahnya, Pak. Ini ada juga kasus. Ada juga kasus. Siapa punya anak? Tanya sama yang hamil itu anak sekolah ya. Siapa punya anak? Si Anu, Pak. Kejar, ketemu. Kami ingin cari penyelesaian. Telah terjadi kasus. Apa boleh buat sudah terjadi. Sekarang kami hanya ingin penyelesaian. Apa itu? Kata anak saya, Anda yang berbuat. Itu anak Anda. Ya, kita cari jalan pintas saja. Kita nikah saja. Kami ingin. Apa jawabnya, Pak? Saya tidak sendirian. Ya, Pak. Itu kasus marah, Pak. Saya tidak sendirian. Saya tolong. Jadi ketika di Makassar, seandainya memang terbukti, ya hanya itu yang berbuat, itu telah diuji ke labor, memang ya itu yang punya, yang boleh. Ya, apa alasannya? Ya pendapat Ibnu Taimiyah. Di sana Ibnu Taimiyah melakukan kias. Bukan pokok, Pak. Kenapa ke ibunya dinasabkan? Alasan umum para fuqaha, ibunya jelas ibunya yang mengandung, ibu yang melahirkan. Bagaimana kalau bapaknya jelas? Kalau itu alasannya, yang berbuat kan sama. Yang berzina itu kan bukan hanya bapak. Apalagi kalau ibunya yang lebih agresif, kan ada gajian, Pak. Si bapak yang laki-laki ini tidak ada, tapi gara-gara wanita terjadi. Tidak adil. Tapi ketika di sidang pleno, hasil kesepakatan di Komisi Perlindungan anak zina boleh dinasabkan ke ayah biologisnya, asalkan memang terbukti itu yang punya bibit. Dibantah. Ya, kalau ini jadi, hancur kita ini. Inilah benteng terakhir yang menakutkan orang untuk berzina. Kalau sama saja anak zina dengan anak nikah, anak sifah dengan anak nikah sama nasab, ya akan semakin bebas orang berzina. Anda jadi. Di pleno menetapkan bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan kepada
ayah biologisnya, namun tidak, jangan sampai merugikan hak keperdataan si anak. Jangan terhalang anak ini mendapatkan haknya gara-gara ulah orang tuanya. Misalnya mengurus KTP, mengurus KK, masuk perguruan tinggi, jadi pegawai segala macam. Nah, itu diusahakan. Saya tanya kepada seorang pakar ketika itu, gimana caranya itu hak perdataannya? Ya, pakar tapi bukan dari Muhammadiyah. Nah, apa katanya? Di Mesir ada namanya sidang isbat nasab. Nah, siapa tanya di Mesir itu? Kita di sini hanya yang ada isbat nikah. Isbat talak tidak ada ya. Ya, walaupun orang sudah benar-benar talak, tapi karena tidak iman tidak ada isbat talak. Ada pula isbat nasab untuk melindungi si anak yang tak bersalah. Nah, jadi itu. Jadi inilah namanya fikih Muhammadiyah. Dia fikih yang saya maksud adalah fikih dalam arti proses. Fikih itu kan dua. Kata ahli fikih, ya fikih itu ada dua. Ada fikih produk, ada fikih proses. Fikih produk ya memang kumpulan fatwa fikih. Ya, Majma'ul Ahkam Asy'ariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Nah, jadi kumpulan fatwa fikih yang telah disusun sedemikian rupa semacam ya menjadi al-muhadzab, menjadi al-majmu', menjadi i'anatul talibin, fatuqan dan seterusnya. Nah, itu kumpulan fikih. Tapi ada fikih yang berkembang. Fikih bukan itu mirip dengan ijtihad. Apa itu? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Al-muktasabu au al-muktasabati. Ada dua kemungkinan. Min adillatiyat tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah. Amaliyah ini artinya perbuatan orang mukallaf. Pengetahuan tentang hukum-hukum syarak menyangkut amaliyah orang mukallaf yang ditemukan dari dalil-dalilnya secara terinci. Ini mirip dengan ijtihad. Kemudian di dalam konsep manhaj tarjih yang pernah berkembang tadi telah disampaikan Pak Asmuni lain lagi, Pak Samsul Anwar lain lagi, Pak Al-Yasa lain lagi. Memang begitulah yang namanya fikih itu. Saya kalau baca pandangan Al-Yasa Abu Bakar agak bingung ya. Agak rinci, rumit ya. Tapi yang agak sederhana memang yang Pak Samsul Anwar itu. Ada yang manhaj tarjih itu tipis itu. Agak sederhana itu. Memang ya langkah-langkahnya dan polanya ya samalah dengan ijtihad secara umumnya. Ya kalau kita baca usul fikih ada namanya ijtihad bayani, ada ijtihad ta'lili, ada ijtihad istislahi. Ya. Ada ijtihad bayani, ada ijtihad ta'lili, ada ijtihad istislahi. Menurut satu rumusan konsep dari sejumlah ulama. Nah, kalau kita lihat di buku Pak Samsul Anwar, ada namanya pendekatan, ada namanya metode. Kalau pendekatan, bayani, burhani, dan irfani. Itu pendekatan. Tapi kalau metode, bayani, kausasi itu terbagi dua, efisien dan final. Dan yang ketiga, sinkronisasi di antara dalil-dalil yang ta'arud satu sama lain. Saya kira ya memang begitulah ya yang ada dalam kitab-kitab usul fikih. Nah, yang bayani itu apa? Bayani itu memang terfokus ke teks. Terfokus ke lafaz yang ada dalam wahyu. Ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum. Cuma ada pula yang memasukkan ya teks itu termasuk qaul sahabi. Kenapa qaul sahabi? Ya kan kita temukan teksnya. Mereka terima dari Nabi, ya.
Kadang-kadang ia sebutkan ini dari Nabi, sudah jadi hadis marfu'. Tapi kadang-kadang tidak disebutkan dari Nabi. Berarti dari di sini sendiri diduga di sahabi tertentu yang menyebutkan ketentuan hukum tanpa menyebutkan itu dari Nabi, itu namanya mauquf. Qaulus sahabi, qaulus sahabah. Di mana statusnya itu? Mirip. Ini kata Abdul Karim Zaidan itu masuk, dia bayani itu. Menganalisis, ya menafsirkan apa maksudnya ucapan sahabat. Tapi yang sepakat yang dua itu, teks Al-Quran dan hadis. Kemudian ta'lili. Ta'lili artinya mencari ilat. Mencari ilat. Dan ini terutama di Muhammadiyah tidak diberlakukan untuk ketentuan syarak menyangkut ibadah, khusus ibadah mahdhah. Ini ta'lili ini untuk urusan muamalah duniawiyah. Apa itu ta'lili? Ya, apa ilatnya? Kenapa ini dilarang? Kenapa ini dilarang? Kenapa emas dilarang untuk laki-laki? Kenapa minum khamar itu dilarang? Untuk apa ini? Bagaimana nanti ada yang mirip-mirip dengan khamar? Supaya memberlakukan hukum yang tertulis kepada yang tak tertulis. Hukum yang ada kasusnya dalam Al-Quran dan hadis diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang memang sama ilatnya tapi tidak tercantum dalam ayat dan hadis. Itu gunanya namanya kajian ta'lili itu. Ilatnya sama. Apa ilat sama? Misalnya pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Al-qatil la yaris. La yarisul qatil. Pihak pembunuh terhalang mendapat waris dari yang dia bunuh. Yang dia bunuh itu orang kaya tapi dia mewaris. Dia punya harta, ayahnya, kakak kandungnya, tidak ada yang menghalang dia secara hukum, tidak ada. Tapi karena dia bunuh, tidak jadi. Bagaimana dengan wasiat? Penerima wasiat sudah diucapkan itu, tapi wasiat itu kan tidak bisa diterima sebelum yang berwasiat mati kan? Dia terlalu lama sakit dan pengobatannya butuh biaya besar. Ya kan ada rumah sakit yang biaya besar per hari sekian. Macam di Singapura, Pak. Di Singapura kebetulan ada teman saya sakit, Pak. Mama saya sakit, berobat di sana. Ya, tanya sama supir taksi, itu mahal kata. Mahal. Sehari saja sekian. Jadi kalau seseorang kaya, ya sakitnya parah, berobat, hartanya bisa habis. Ada pihak yang berusaha menyelesaikan. Dia putus infus misalnya, dia cabut oksigen, lalu mati. Kalau ketahuan itu, ya tidak boleh. Tapi tidak ada ayat dan hadis menyebut bahwa wasiat terhalang gara-gara pembunuhan. Lalu dicarilah ya kesamaannya di dalam waris. Soal waris mewaris. Apa itu? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi apa ilatnya? Menyegerakan sebelum waktunya. Menyegerakan sebelum waktunya itu menjadi penghalang ya kewarisan. Begitu juga dengan wasiat. Jadi itu. Jadi soal ta'lili itu untuk urusan yang bukan ibadah. Kalau ibadah tidak ada kias. Tapi telinga saya sendiri mendengar juga ya. Ya dalam hal tertentu, ya apa bedanya salat dengan salat? Kan sama salat, itu kan gitu. Ya. Tapi apakah itu masuk dalam keumuman salat atau ya kias? Itu masih ada juga sama-samanya. Apalagi yang ketiga, istislahi. Jadi saya kaget tadi pertemuan pertama dengan beliau Pak Mursal kaji tentang maqasid syariah. Itu rasanya sudah lompatan itu. Ya, itu di dalam ijtihad yang sudah yang ketiga, kata Profesor Amir itu yang paling rumit. Sedangkan
memahami lafaz saja rumit, apalagi memahami apa maksud Tuhan. Ya, apa maksud Tuhan menetapkan hukum ini? Nah, sangatlah rumit. Itu yang benar-benar rumit dalam ijtihad, kata Profesor Amir. Tapi itu pula yang langsung dibicarakan dalam pertemuan pertama. Ini saya kaget juga itu. Ya, maqasid syariah ya. Tapi itu yang dibahas, Pak. Nah, itu dah. Bahasa ekonomi ya dibahas tentang istilah suara yang Oh. Makasih kan dibahas. Makanya nak buat. Mungkin itu pertimbangannya. Jadi ini sudah tahap kesekian ya. Nah, jadi di dalam sejumlah kitab usul fikih, metode yang ketiga ini istislah. Nah, memang itu alternatif terakhir. Sesuatu yang tidak ditemukan, tidak bisa diselesaikan dengan bayani, tidak pula bisa dikiaskan. Kenapa tidak bisa? Payah mencari ilatnya. Tapi orang merasakan perlu ada keputusan hukumnya. Contoh yang sering diangkat oleh Profesor Amir dulu apa? Ada sesuatu yang kita kerjakan tapi agama tidak menyebut-nyebutnya. Ya, impor ekspor. Di mana ayatnya itu? Impor ekspor. Nah, misalnya ketika dimintai fatwa MUI tentang impor beras. Nah, impor gula dari Vietnam misalnya. Impor beras dari Vietnam. Apakah baik atau buruk? Itu tidak bisa satu orang menyelesaikan itu. Harus ada tim ahli. Ya, akan meliti siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Ya, kalau impor beras yang jelas petani menderita. Kalau pegawai jelas nyaman itu. Kenapa? Beras murah. Demikian juga impor gula dan segala macam. Nah, jadi tidak ada di zaman Nabi. Termasuk juga undang-undang lalu lintas. Carilah ayatnya, tadi hadisnya tidak ada gitu. Itu diselesaikan dengan istislahi. Itu kata para pakar usul fikih. Nah, cuma dalam buku Pak Samsul Anwar disebutkan di situ sinkronisasi menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Sinkronisasi hadis dalil-dalil yang dianggap ta'arud. Kalau di usul fikih kan umumnya 4 langkah itu. Kalau bisa al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Tapi menyebutnya yang mudah. Tapi bagaimana menerapkannya sangat rumit. Ada hadis-hadis yang kelihatannya bertentangan. Apa misalnya hadis-hadis tentang larangan membelakang atau menghadap kiblat ketika buang air. Ternyata ada pula hadis. Ya, tapi sekarang susah saja menyebutnya. Ada sahabat yang memergoki Nabi. Ya, buang air membelakang kiblat. Bagaimana ini? Dicarilah upaya mendamaikannya. Besar kemungkinan dilarang di tempat terbuka. Boleh ketika di dalam ruangan tertentu misalnya. Dan upaya untuk mendamaikan itu kadang-kadang terpaksa menggunakan takwil. Cuma takwil ini Pak, kita lihat di dalam kitab-kitab fikih hampir semua menggunakan takwil. Jadi Imam Syafi'i termasuk juga betul takwil, cuma tidak populer. Ya, ketika misalnya takbir ziyadah atau takbir zawaid salat Id, yang ada dalam hadis Nabi takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Yang tidak jelas apakah bersama takbiratul ihram atau di luar takbiratul ihram. Di sini di lapangan kita banyak bertengkar, Pak. Saya mengalami pertengkaran itu. Ya, jadi saya pernah jadi imam salat Id di sebuah lapangan. Ada seorang yang memberikan
pencerahan katanya sebelum sholat dimulai. Katanya kita nanti rakaat pertama sholat Id ini sebelum baca Al-Fatihah mengucapkan takbir 7 kali. Ada yang bertanya, 7 kali itu bersama takbiratul ihram? Tadi saya sudah bersama takbiratul ihram. Langsung berdebat. Ada yang berdebat. Kenapa? Ya, di dalam mazhab Syafi'i, ya 7 itu di luar takbiratul ihram. Nah, kenapa Imam Syafi'i begitu? Ya, takwil. Beliau takwilkan. Sedangkan Imam Malik tidak. Imam Malik 7 ya 7. 7 ya 7. Nah, jangan tambah-tambah, jangan takwil-takwil. Imam Syafi'i tanya, bagaimana dengan rakaat kedua? Kan 5 di luar takbir intikal. Iya, itu bukan takwil, itu amal ahli Madinah. Jadi ada dasarnya amal ahli Madinah. Memang ahli Madinah itu ini salah satu dasar fikih Imam Malik itu kan amal ahli Madinah. Di jarak antara Imam Malik dengan Nabi itu kan belum terlalu lama. Tidak mungkin pula mereka sepakat untuk salah, sepakat untuk berbohong, gitulah. Jadi ada namanya al-jam'u wa taufik. Cuma yang sampai saat ini saya melihat duduk tasyahud ya, ketika sholatnya 2 rakaat ini. Apakah tawarruk atau iftirash ya? Kalau kelompok Syafi'iyah ya itu duduknya tawarruk. Tapi kelompok Ahmad dan lain-lain duduknya iftirash. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Ya, hadis hanya menyebut Nabi duduk pertamanya iftirash, duduk keduanya tawarruk. Tidak disebut bagaimana kalau hanya satu duduk. Apakah terhitung duduk pertama atau duduk terakhir? Terhitung duduk pertama kata yang iftirash. Mana yang terakhirnya? Kalau ada yang pertama itu ada kedua. Dianggap duduk terakhir. Makna pertamanya? Tidak ada pertama. Nah, sini memang berpeluang untuk berbeda di sini. Nah, jadi ada namanya al-jam'u wa taufik, ada namanya tarjih. Nah, kalau jumhur milih itu, Pak. Kalau bisa gabung didamaikan. Mengamalkan dalil-dalil lebih baik daripada mengabaikan salah satunya. Mengamalkan semua dalil lebih aman daripada mengihmalkannya, membiarkan ada yang tak terpakai. Tarjih memilih yang terbaik, yang terkuat. Itu kalau bisa ya ditemukan ada yang lebih kuat, ada yang kurang kuat atau ada yang lemah. Ada yang ketiga, nasakh. Nah, nasakh ini syaratnya apa? Harus kita ketahui mana yang duluan. Antara yang berlawan itu mana yang duluan turun, mana yang belakangan. Tidak mungkin nasah itu yang belakang dinasah, tidak mungkin. Mencari mana yang dulu itu tidak mudah. Ya, apa contoh? Mencari tanggal ya, mencari tahun turunnya sebuah ketentuan hukum tidak mudah. Salah satu contoh, Pak. Khutbah wada itu di mana diucapkan Nabi? Kita akan kenal dalam sejarah Nabi khutbah wada. Di Arafah atau di Mina atau di mana? Saya lihat di Khutabur Rasul ada buku Khutabur Rasul, kumpulan khutbah Rasul. Ada yang mengatakan di Mina, Pak. Ada yang mengatakan di Arafah ketika ya di padang Arafah. Ini misalnya tentang Nabi melarang jangan kalian saling berbunuh-bunuh seperti sebelum Islam. Jangan kembali. Beliau pesan Nabi tentang riba. Riba itu dihapus. Sampai-sampai kepada riba Ibnu Abbas dibaca oleh Rasulullah. Di mana Nabi ucapkan itu? Sampai juga dalam urusan keluarga, urusan wanita. Jadi mencari tanggal itu tidak mudah. Tapi kalau memang diketahui takdim dan takhir yang belakangan menasah yang sebelumnya.
Tidak ada, tidak bisa ditemukan, akhirnya apa? Tawakuf. Di dalam usul fikih namanya tasakut dalilan, tasakutud dalilain, atau tasakutul adillah. Meninggalkan, menggugurkan semua dalil yang bertanya itu, dicari dalil lain. Saya lihat di HPT ada itu, Pak. Ya, kalau memang tidak bisa diputuskan, ya tawakuf sampai suatu saat ditemukan yang baru, ditemukan dalil yang baru. Itu barangkali Bapak-bapak, Ibu yang berhadir, ya namanya manhaj tarjih Muhammadiyah, ya bisa kita sebut sebagai metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Boleh dikatakan mirip dengan metode ijtihad yang lain. Cuma saja di dalam wawasan Muhammadiyah disebutkan bahwa Majelis Tarjih ini terbuka untuk dikoreksi. Majelis Tarjih ini bersikap toleransi, artinya tidak menganggap ini satu-satunya yang benar. Itu ya. Majelis Tarjih ini tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Ini barangkali dengan dan yang tak kalah pentingnya ada unsur tajdidnya. Apa artinya tajdid? Ya, berkembang, baru terus. Cuma antara urusan ibadah dengan urusan muamalah, kita lihat Majelis Tarjih memang urusan ibadah sangat ketat. Ya, semakin cocok dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, semakin besar, ya semakin kuatlah hal itu dipandang dalam pandangan Majelis Tarjih. Tapi dalam urusan muamalah, dalam urusan yang bukan ibadah mahdhah, memang Majelis Tarjih membuka peluang. Ya, tidak hanya pemurnian tapi juga modernisasi, menyesuaikan pelaksananya dengan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban manusia. Contoh yang sering dikemukakan adalah soal ru'yat. Kalau ru'yat itu memang dalam hadis yang dipraktikkan di zaman Nabi memang melihat secara empirik. Tapi Muhammadiyah menganggap itu sesuai dengan zamannya. Saya memang agak cocok ya, maaf ya, walaupun banyak suara yang menyalahkan, termasuk di MUI ya. Tapi memang saya lebih cocok dengan pandangan Muhammadiyah. Kenapa demikian? Mungkin ada yang hadir dulu di pertemuan di Sri Lama dulu. Di Sri Lama dulu ada pertemuan tokoh-tokoh Muhammadiyah membicarakan tentang ru'yat itu. Hadis-hadis tentang ru'yat, iya, banyak sahih. Yang jadi masalah apa? Ru'yatnya kah yang penting atau hasil ru'yat? Dalam istilah saya dengan Pak Amir ya hukum wasilah dengan hukum maksad. Cuma Pak Amir mohon maaf ya, kadang-kadang ya mengikuti pola itu. Ada hukum maksad, ada hukum wasilah. Apakah ru'yat itu wasilah atau maksad? Ya, wasilah. Yang dituju adalah mengetahui masuknya bulan. Bagaimana untuk tahu itu? Bisa saja dengan cara melihat, bisa saja dengan cara lain. Ya, cara itulah hisab, menghitung. Dengan ilmu falak, ilmu hisab. Tapi kadang-kadang ya sampai saat terakhir Pak Profesor Amir tetap bertahan lebih kepada ru'yat. Tapi konsisten. Pernah beliau itu mengaku salah. Dengan ru'yat ternyata kurang puasa satu. Beliau bayar, beliau qada di luar Ramadan. Begitu pula konsistennya beliau. Tapi ketika memberikan kuliah, saya mendamping beliau. Sering saya berdebat dengan beliau itu. Bagaimana ini? Apakah ru'yat itu? Beliau karena sering menyinggung-nyinggung itu. Menyinggung ulama Muhammadiyah ini agak keterlaluan. Ya. Agak serampangan kayak begitu. Ya, termasuk Pak Samsul Anwar
disalahkan beliau. Nah, saya tetap mempertahankan, ya kan Bapak juga yang membagi hukum itu kepada wasilah dan maksad. Ada hukum wasilah dan banyak sekali dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita ibaratkan dengan salat kan sama. Apa contohnya salat? Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Ketika bulan puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan makan, minum dan hubungan suami istri. Fal ana bashiruhunna di malam hari bulan puasa sampai nyata fajar. Ada yang lihat fajar. Dulu ya, di zaman Nabi memang ada sahabat yang memang benang hitam, benang putih dia taruh di bawah bantalnya. Belum juga nampak bedanya. Ternyata hari sudah siang. Itulah kata-kata Nabi yang agak keras kata sahabat. Artinya bodohnya anda, kayak itulah. Ada bahasa Arabnya saya lupa apa artinya. Randahnya yang lah, gitu itulah. Tidak ada yang lebih keras dari itu kata Rasulullah. Jadi ya untuk itu apapun mazhabnya, apapun ormasnya, lihat imsakiyah. Kan tidak ada tuh. Gimana kalau itu namanya standar ganda. Untuk subuh lihat imsakiyah. Untuk mulai menahan lihat imsakiyah. Tapi untuk masuk Ramadan lihat di sana namanya standar ganda. Mana? Masuk ke belakang boleh. Jadi itu Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, metode ijtihad Muhammadiyah berkembang terus. Jadi apa yang sudah diputuskan dalam sebuah munas tarjih bisa berubah pada munas berikutnya. Saya sudah melihat beberapa kasus itu, perubahan itu. Apalagi dalam disertasi Pak Ketua kita, itu jelas tuh, ada perubahan. Dan perubahan itu tidak haram dalam ijtihad. Karena Imam Syafi'i sendiri ya menemukan ada yang baru setelah beliau hijrah ke Mesir. Saya minta komentar ketua saya Pak Ghusl Zahar. Ada beberapa pandangan kenapa Imam Syafi'i berubah pendapat di Mesir dari pendapat yang sebelumnya di Baghdad dan Yaman. Apakah ditemukan dalil baru, hadis baru? Kalau iya berarti hebat. Hebat betul sahabat yang ada di Mesir itu. Ada hadis yang tak diketahui oleh ulama Hijaz, ulama Baghdad. Apa kata Abu Yazid Al-Zahar? Saya catat itu. Menurut saya itu Pak Zul, ini perkembangan ijtihad. Di ijtihad itu memang berkembang. Samalah dengan ya orang semacam Buya Hamka. Pendapatnya ketika masih muda, ketika usia sampai di akhir tua, tidak sama itu. Ada yang berkembang. Imam Al-Ghazali, kapan dia nulis Ihya Ulumuddin? Kapan dia menulis namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal? Kapan dia menulis Al-Mustasfa? Jadi itu perkembangan ijtihad. Ya. Jadi jangan tabu dengan perubahan hasil munas tarjih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada BSD. Selanjutnya apabila ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silakan angkat tangan dan silakan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak antar anak-anak tidak. Jadi saya tahu apa sih pendapat dari para Muhammadiyah tentang soal subuh. Ya. Baik, terima kasih. Jadi
Kalau kita baca disertasi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ketemu itu. Dulu memang Muhammadiyah berkunut di awal-awalnya. Sekarang tidak. Nah, tapi bukan berarti menyalahkan kunut. Jadi ada kasus. Nah, ini sebuah kasus diri saya nih. Kami ketika kuliah di Ciputat dulu, kebetulan satu mes dengan kawan-kawan dari Tarbiyah, dari NU, dari Wasliyah Medan. Nah, ini sekali yang jadi imam Ramli Abdul Wahid yang sudah almarhum, Ketua Komisi Fatwa Sumatera Utara. Beliau berkunut, orang awasnya berkunut. Di samping saya Pak Makmur, nah, yang sebelum beliau jadi rektor. Di ketika orang Wasliyah jadi imam, ya berkunut subuh. Jadi sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Semua angkat tangan kecuali saya. Saya lurus saja. Saya pasif. Ya. Menyalahkan kunut saya tidak berani. Mengatakan kunut bid'ah saya tidak berani. Memang ada hadisnya. Segelintir sahabat mengatakan Nabi tetap berkunut sampai akhir hayat beliau. Jadi sejak turun ayat 128 surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un. Sebelumnya Nabi kan kunut berturut-turut selama sebulan. 5 waktu salat. Tapi isi kunut Nabi itu minta azab, minta kutuk untuk kelompok-kelompok yang menzalimi sahabat beliau. Allahumma al'an, Allahumma al'an. Itu kira-kira. Tapi turun ayat laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu. Soal hukum menghukum, melaknat, azab itu urusan Allah. Jadi apakah Allah akan mengazab atau menerima tobatnya sepenuhnya? Itu otoritas Allah. Sejak turun ayat itu, kata mayoritas sahabat, Nabi tidak pernah berkunut lagi. Tapi kata segelintir, illa subh, kecuali subuh. Wa amma fi subhi, fa amma fi subhi, falam yazal yaknutu hatta faraqat dunya. Adapun subuh, Nabi tetap berkunut sampai akhir hayat beliau. Itu kata segelintir sahabat. Tapi mayoritas mengatakan tidak. Malah ada sahabat mengatakan, ai bunayya muhdas. Kalau ada yang mengatakan Nabi tetap berkunut sampai itu muhdas, diada-adakan. Tapi memang segelintir sahabat mengatakan begitu. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Karena itu kita tidak berhak mengatakan begitu. Tapi yang jelas, saya ketika itu tidak angkat tangan. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bernampak nama dia tu mah. Itu kata Profesor Makmur Sarif. Wah, nampak nama dia tu mas. Bapak itu dah. Apa nalah bari angkat tangan tadi tu. Nah, itu pertanyaan beliau. Dia harusnya ambo yang bertanya tu dah. Bapak itu. Bangku angkat tangan. Kaidah ibadah itu selama tidak disuruh berarti terlarang. Itu aturan beribadah selama tidak disuruh berarti terlarang. Tapi kalau urusan muamalah enggak. Selama tidak dilarang ternyata bermanfaat berarti setidak-tidaknya dibolehkan. Tapi kalau urusan ibadah jangan coba-coba membuat yang tidak disuruh, yang tidak dicontohkan Nabi. Jadi kenapa angkat tangan? Ya kan doa. Kenapa hanya di kunut angkat tangan? Ihdinas shiratal mustaqim kan doa. Ya, Rabbi firli. Allahumma ba'id kan doa. Beliau diam saja. Jadi saya tidak berani angkat tangan bukan karena malas, bukan karena anti kunut. Saya tidak berani bagaimana bertanggung jawab. Apalagi kalau orang tanya sama saya. Nah, ini kan apa saya jawab? Nah, memang tidak ada jawabnya Pak. Nah, jadi itu. Jadi ya alhamdulillah ya. Saya lihat di Masjid Fathullah di Ciputat itu memang tinggi toleransinya ya. Ketika orang Muhammadiyah jadi imam, tidak berkunut, tidak ada yang protes. Tidak ada yang ngulang sholatnya. Tapi di kampung-kampung ada. Ya, saya mohon maaf tahun 82 diminta imam sholat subuh di sebuah masjid.
saya tidak berkunut. Selesai saya salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Hah? Ulang. Hah? Iya. Itu tuh. Syukurlah saya diberi kesempatan untuk ceramah subuh. Saya bertanya, kenapa diulang? Kenapa diulang? Coba urut unsur-unsur pokok salat masuk ke? Enggak masuk rukun. Itu kenapa harus diulang? Kemarin itu rasa bersalah. Ya, ada rasa kurang meninggalkan kunut itu bagi yang sudah terbiasa berkunut. Itu juga sebabnya dalam berkali-kali pengalaman saya salat subuh bersama Muhammadiyah, pihak non Muhammadiyah selalu cepat maju. Di ketika selesai qamat, ada Muhammadiyah, ada NU atau ada yang non Muhammadiyah, tidak ada basa-basi itu Pak. Langsung takut Muhammadiyah jadi imam tidak pakai kunut. Mereka merasa kurang. Itu. Mana? Memang Muhammadiyah jadi dewasa. Lebih? Dewasa. Ini menerima perbedaan itu dan melawan dada. Dada dari Medan, ini Medan itu umum. Kan berpuluh pada kita. Dan Muhammadiyah selalu berpemikiran orang dulu. Ya, pasif. Tapi tidak akan ada warga lain, termasuk Nahdlatul Ulama misalnya. Mereka mau mengikuti imam yang dari Muhammadiyah tanpa kunut itu. Jadi memang menurut saya Muhammadiyah lebih dewasa. Iya. Dan terkait dengan kunut ini mungkin sekedar spesifik itu bagus dia mempetakan itu yang istilah dia tadi itu al-jam' wa tauhid tadi. Iya. Kunut yang Nabi itu subuh hatta kunut yang hatta paripurnya itu katanya Nabi itu berkunutnya itu bukan Allahumma inna ada itu. Cuman Nabi itu beribadah sholat malam tidak pernah tinggal sampai dia meninggal. Karena kalau kita kunut Maryam pun berkunut kan itu. Maryam baca Allahumma itu. Karena ada ayat amman huwa qanitun ana al-lail dan itu. Apakah sama orang yang berkunut malam hari ngorok tidur kan itu? Kesimpulannya kunut itu sampai meninggal dia ibadah malam. Kunut di waktu yang sudah bulan pun tidak seperti kita sekarang. Kunut yang waktu subuh kalau tiwal-tiwal yang memanjangkan bacaan memang bacaan Nabi yang pendek nilai subuh gitu. Jadi proporsionalnya di tiap dia tadi tidak satu dalil di bawah. Tapi saya kira Muhammadiyah memang lebih dewasa. Ini pertanyaan dia sebelum ini. Iya. Iya nih. Iya. Ya, cuma ini sebentar Pak. Iya. Terkait dengan perkembangan istihad tadi, kira-kira di mana Bu ya? Iya. Ketika kita ingin mencoba melihat rahasia Tuhan dalam sebuah hukum yang kemudian disimpulkan dengan makhluk syariat tadi, kan ilmu pengetahuan ini sebenarnya membantu mendekatkan itu. Iya. Dan Barat itu sekarang yang kadang-kadang yang penting untuk alam itu, karena mereka melihat sisi logisnya ajaran Islam itu. Oh ya, betul ini tidak bisa dibantah. Cuman resikonya ketika itu ditemukan nanti, misalnya membasuh bejana yang dijilat anjing, kan salah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah yang bercampur air yang bercampur tanah. Dan di Jepang sudah dicoba dirisek oleh seorang profesor. Dia ketemu hilang virus itu. Kalau disimpulkan tujuan Nabi membuat basuhan itu salah satu dengan air yang bercampur tanah untuk menghilangkan bakteri itu, virus itu, berarti kan kesimpulannya tidak harus 7 kali dan tidak harus dengan tanah. Andai kan ditemukan deterjen yang bisa menghilangkan virus itu. Tapi
tentu sangat berat. Tapi saya kira ini kan sebuah semangat bagaimana mengintegrasikan sains dan ajaran Islam. Itu satu ya. Termasuk juga saya sering bilang kalau tetap merupiah juga dengan tingginya ilmu pengetahuan sekarang, balikkanlah UIN itu menjadi GN. Karena spirit Menteri Agama dan yang lain mengintegrasikan itu hanya untuk menguatkan bahwa ilmu alam ini, eksak ini adalah yang menjadi ilmu Tuhan yang harus memperkuat agama. Tapi pada sisi yang lain tetap digunakan cara-cara lama, ilmu pengetahuan agama. Saya kira perubahan ini menjadi itu adalah sebuah retorika yang juga memberi makna dalam perilaku itu. Itu bisa. Iya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Ada Bu. Iya. Iya. Terkait dengan kunut tadi, saya mendengar kalau kita sholat berjamaah, imam kunut. Iya. Kita tidak kunut seperti yang biasa kita tidak angkat tangan. Iya. Jadi kita siapa imam kita? Kalau kita dengar ceramah dari para ustaz, kalau kita imam kunut, anak-anak kita tidak siapa imam kita? Nah, gitu. Ya. Baik. Jadi ikut imam itu kan sudah ada ketentuannya. Idza kabbara fakabbiru. Diikut imam itu ada aturannya. Wa idza qara'a fa ansitu. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan ada wa idza qanata farfa'u dah. Jadi tidak semuanya harus ikut imam. Imam baca wajatu kita baca Allahumma ma'in. Bukan berarti menyalah imam. Imam membaca subhana rabbiyal azim, kita baca subhanakallahumma rabbana, tidak ada masalah. Imam membaca surat Al-Ikhlas, kita membaca surat Al-Falaq, tidak ada. Jadi cuma kita kadang-kadang dalam hal ini yang jelas-jelas disuruh tidak dipatuhi. Saya sering dengar itu, Pak. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Di Mekah dituntun Allahu Akbar, ya Allah. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi yang kita Indonesia, sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Sudah jelas-jelas. Jadi gitu. Ini tidak semuanya. Apalagi mengaminkan itu kalau boleh menurut saudara kita banyak yang lain. Kalau saya boleh, kalau boleh nih Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh nih. Tapi ternyata tidak ada. Ya. Jadi itu memang masalah khilafiyah. Jadi tidak pula rusak status kemakmuman kita gara-gara tidak angkat tangan. Ya. Nah, jadi betul. Jadi tadi ada komentar tentang sikap Muhammadiyah. Ya memang begitulah keadaan, cuma memang bicara tentang maqasid syariah ini memang tidak mudah. Apa itu maqasid syariah? Bagaimana kita menentukan ini maqasid syariah? Ini yang salah satu yang saya tangkap ini, belajar dari cara Allah menetapkan hukum. Wah. Jadi kalau dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Allah menetapkan hukum, ada yang namanya talabul fi'li, ada yang namanya talabul tarki. Semua hukum-hukum yang bersumber yang dasarnya talabul fi'li, manfaat, maslahah. Semua ayat dan hadis yang talabut tarki, mafsadah, darur, madarrah. Nah, apa artinya? Seandainya ada kasus tidak ada ayat, tidak ada hadis,
Tapi akal sehat manusia sepakat mengatakan ini maslahah. Ya, itu kerjakan. Walaupun tidak ada. Tidak bisa dikiaskan karena ada cantelannya misalnya. Nah, setidak-tidaknya itu dibolehkan. Tapi bisa juga masalah itu menjadi wajib. Ya apa contohnya? Ya undang-undang lalu lintas. Tidak ada. Tapi kalau dilanggar nyawa manusia, keselamatan manusia misalnya. Nah, jadi itu semua ketentuan, aturan yang memang sepakat orang mengatakan ada masalahnya, ya itu tandanya Allah ridai. Kalau sesuatu yang memang jelas bahayanya, ada bukti, ada temuan sepakat, pasti Allah melarangnya. Belajar dari yang tertulis. Nah, ini soal jilatan anjing tadi, Pak. Ada pula nampaknya kajian bayaninya itu, Pak. Di samping kajian taklilinya dan maslahahnya. Saya dulu sudah lama tertarik itu, Pak. Apa arti walagha itu? Iza walagal kalbu ina'a ahadikum. Orang terjemahkan menjilat. Ya. Hadis itu bicara tentang bejana dan walagha. Rupanya minum, Pak. Anjing minum dengan bibir, dengan lidahnya. Nah. Tapi kalau celana kita diginikan anjing, masukkah itu? Berlakukah fal yaksilhu sab'a marat ihdahunna atau ulahunna biturab? Nah, ini mengundang perdebatan. Apalagi kalau baju putih, wool, jas putih, ya kelihatan dijilat anjing. Cuci dengan tanah. Ya rusak, apalagi ini. Nah, jadi hadis hanya bicara tentang walagha dan kasusnya konsumsi yang berhubungan dengan sesuatu yang dikonsumsi. Nah, tidak bicara tentang yang lain-lain. Di sini kalau Hasan Bandung saya lihat memang hanya untuk kepentingan konsumsi, tidak kepentingan yang lain-lain. Terima kasih, Pak. Itu analisis seorang ahli hadis kita, Hasan Bandung. Di mana, maaf ya, saya mau ke Solo. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin ada di luar yang masih mengenai perempuan ya. sholat ke masjid. Ada yang menyatakan tendanya karena dia berpendapat seperti itu, ya sholat sendiri saya di masjid karena dia mengatakan perempuan itu afdal. Sementara saya tidak. Jadi saya tidak mau tahu aja dengan undang-undang dia begitu mengatakan afdal. Maka saya tetap masjid. Bagaimana Pak kalau kita sendiri sholat perempuan? Ya, ada yang lain. Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi yang ditanya, kalau istri saya yang bertanya, keluarga saya bertanya, janganlah hidup di standar ganda. Jangan standar ganda, double standar. Salat ke masjid fitnah, pergi pesta sendirian aman, ke pasar sendirian aman. Itu gandanya, Pak. Jadi kalau tidak mau salat masjid, jangan pergi belanja sendirian ke pasar. Pergi ke Mekah fitnah, pergi ke Jakarta sendirian, ke Singapura sendirian. Itu namanya pelecehan. Ya, jadi itu standar ganda. Iya. Iya. Jadi mohon maaf, insyaallah lain kali kita sambung lagi. Boleh. Walaupun sendiri. Walaupun sendiri. Ya. Kita kajian selanjutnya kita pada bulan ini. Insyaallah hingga bulan besok tersambung dengan materi kuliah Profesor Dr. Syia MSc dengan tema Qawaid Tafsir atau kaidah-kaidah dalam menafsirkan. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.